Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobat Latia dari Paralece dengan MPM 210310101115 dari sesi C1 Grup B. Di sini saya akan menjelaskan absorpsi isotermal. Apa itu absorpsi? Absorpsi adalah proses perpindahan massa pada permukaan pori-pori pada butiran absorben. Jenis-jenis absorpsi terdapat dua, yaitu absorpsi fisika dan absorpsi kimia. Absorpsi fisika sendiri terjadi karena adanya gaya-gaya fisika yang didasari pada gaya Van der Waals. Sedangkan absorpsi kimia terjadi karena adanya gaya-gaya kimia yang diikuti oleh reaksi kimia. Absorpsi isotermal sendiri adalah penyenya absorbat yang terabsorpsi pada permukaan absorben sebagai fungsi konsentrasi atau tekanan absorbat untuk proses absorpsi yang dilakukan pada temperatur tertentu. Perbedaan dari absorben dan absorbat sendiri yaitu absorben adalah zat padat yang mampu menyerap komponen tertentu dari suatu fluida, sedangkan absorbat adalah zat yang terserap oleh permukaan absorben. Macam-macam dari absorben sendiri terdapat tiga. Yang pertama, polar, non-polar, dan basa. Polar sendiri mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap asam karboksilat, alkohol, aluminium, keton, dan aldehid. Lalu untuk non-polar mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap amonia dan senyawa-senyawa yang bersifat basa. Lalu untuk basa sendiri mempunyai daya absorpsi yang besar terhadap senyawa-senyawa yang bersifat asam. Selanjutnya terdapat persamaan dari absorpsi isotermal. Yang pertama ada persamaan Freundlich dan persamaan Langmuir. Persamaan Freundlich sendiri jika Y adalah berat zat terlarut per gram dan C adalah konsentrasi dalam larutan, sehingga terdapat persamaan dari Freundlich sendiri yaitu X per M sama dengan K dikali C pangkat 1 per N, atau log dari X per M sama dengan log kali K ditambah 1 per N log C. Dengan X per M adalah berat zat yang terabsorpsi dan K adalah konstanta dan C adalah konsentrasi pada kesetimbangan. Selanjutnya terdapat persamaan Langmuir. Metode ini mendefinisikan bahwa kapasitas absorpsi maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal dari absorbat yang dipertemukan di permukaan absorben. Persamaan dari Langmuir sendiri adalah X per M sama dengan A dikali B dikali C dibagi 1 ditambah A dikali C, atau C dibagi X per M sama dengan 1 per A dikali B ditambah C per B. Dengan X per M adalah berat zat yang terabsorpsi dan A, B, dan K adalah konstanta dan C adalah konsentrasi pada kesetimbangan. Selanjutnya terdapat aplikasi dari absorpsi isotermal, yaitu yang pertama ada reaksi katalis, penyerapan limbah, pemurnian gas, dan penyerapan CO2 atau karbon dioksida. Prosedur dari absorpsi isotermal sendiri yang pertama yaitu siapkan 6 buah Erlenmeyer, bersihkan lalu keringkan. Lalu yang kedua, buatlah larutan asam asetat dengan konsentrasi N/2 sebanyak 100 ml. Lalu yang ketiga, lakukan titrasi 10 ml asam asetat konsentrasi N/2 dengan NaOH 0,1 normalitas dan tambahkan indikator pp di Erlenmeyer untuk standarisasi larutan asam asetat konsentrasi N/2. Lalu prosedur yang keempat yaitu buatlah larutan asam asetat dengan konsentrasi N/4, N/8, N/16, N/32 masing-masing sebanyak 50 ml dengan cara mengencerkan asam asetat dengan konsentrasi N/2. Lalu untuk prosedur yang kelima yaitu masukkan 2 karbon
aktif 2 gram karbon aktif ke dalam Erlenmeyer 6 buah yang telah disiapkan, dan jangan lupa memberikan tanda masing-masing pada Erlenmeyer. Untuk prosedur yang keenam, yaitu pada setiap Erlenmeyer masukkan 50 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Lalu prosedur yang ketujuh yaitu tutup semua Erlenmeyer, kemudian kocok Erlenmeyer secara periodik selama 1 jam untuk mencapai titik kesetimbangan. Lalu setelah mencapai kesetimbangan, masing-masing larutan akan disaring menggunakan kertas saring. Dan prosedur yang terakhir, sebelum melakukan titrasi, tambahkan 2 tetes indikator pH pada Erlenmeyer yang berisi filtrat. Lalu titrasikan 10 ml asam asetat dengan konsentrasi N/2, N/4, N/8, N/32, dan N/16 dengan menggunakan NaOH 0,1 normalitas sehingga konsentrasi dapat dihitung dengan konsentrasi asam asetat yang telah distandarisasi. Sekian sedikit penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, terima kasih.